KD dan KI yang saya ambil pada video kali ini, yaitu KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya. KD 3.5 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengembangan pendekatan kontekstual dalam muatan IPS. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang mengaitkan antara materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Konsep pembelajaran pendekatan kontekstual sendiri adalah belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, pandangan pendekatan kontekstual sendiri tentang pembelajaran IPS adalah proses intelektual di mana peserta didik memperoleh pembelajaran dengan menerapkan contoh nyata kehidupan sehari-hari dan dipahami dengan apa yang sudah dipelajari. Pendekatan ini tentunya sangat relevan jika diterapkan pada IPS karena muatan IPS itu sendiri mempelajari tentang dunia nyata kehidupan sehari-hari. Dengan pembelajaran yang menghadirkan dunia nyata siswa sendiri, pengembangan pendekatan pembelajaran kontekstual ini dapat berupa media pembelajarannya, yang mana melibatkan teknologi berikut pengembangan media pembelajarannya. Bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Yang pertama ada keberagaman suku bangsa. Indonesia sendiri memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut diantara lain, yang pertama ada keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ada suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Pulau Sulawesi ada suku Bugis dan suku Minahasa. Pulau Nusa Tenggara dan Papua ada suku Sasak, suku Sumba, suku Tabelo, dan suku Asmat. Keberagaman kedua ada keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan suku bangsa pastinya berbeda-beda. Keberagaman rumah adat. Karena wilayah Indonesia besar, tentunya setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adatnya masing-masing. Mari kita lihat beberapa contoh rumah adat di Indonesia. Yang ini kalian pasti sudah tidak asing, bukan? Ini adalah rumah gadang. Rumah gadang berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua ada rumah adat Bolon, berasal dari Sumatera Utara. Ini adalah rumah adat orang Batak. Lalu ada rumah tongkonan. Kalian pasti sering melihat dan mendengar ini, bukan?
Ini berasal dari Sulsel, Sulawesi Selatan. Dan ada rumah joglo, berasal dari Jawa Tengah. Rumah Honai dari Papua. Rumah Betang dari Kalimantan Barat. Ini pasti sudah tidak asing kan? Keberagaman selanjutnya ada keberagaman tari. Kalian pasti sudah tahu bukan, setiap daerah memiliki tarinya sendiri. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama ada tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari reok Ponorogo dari Jawa Timur. Ini adalah tari topeng dari Betawi, tari papatai dari Kalimantan Timur, tari sajojo dari Papua, tari jaipong dari Jawa Barat. Nah, kalian sudah melihat bukan, yang ada lagi keberagaman pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat antara lain bundokan duang dari Sumatera Barat, beskap Jawa Tengah, dan payas dari Bali. Selanjutnya ada keberagaman alat musik. Keberagaman alat musik. Setiap provinsi tentunya memiliki alat musik tradisional, mulai dari cara memainkan alat musik tradisional maupun alat musik tradisional yang beragam. Contoh alat musik tradisional antara lain tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama ada gambar tifa dan yang kedua ada angklung. Nah, selanjutnya ada keberagaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi pastinya memiliki ciri khasnya masing-masing. Berikut adalah contoh keberagaman suku bangsa di Indonesia dan ciri khas yang dimilikinya. Mulai dari suku Bali. Pria suku Bali umumnya memakai udang atau ikat kepala saat sembahyang. Setiap sembahyang, suku Bali memberikan sesajen kepada dewanya. Suku Betawi memiliki pertunjukan yang khas, yaitu ondel-ondel. Nah, kalian pasti tidak asing bukan? Sering melihatnya. Dan yang terakhir ada suku Asmat. Suku Asmat menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna hitam, merah, dan putih.